Belajar tentang listrik memang bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi siswa-siswi yang duduk di bangku SMP. Biasanya pelajaran yang mereka dapat masih dibilang dasar. Namun dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, hal itu bukan menjadi permasalahan yang dianggap sulit. Seperti pada pelajaran di bidang studi IPA di SMP Negeri 2 Wado, Sumedang, mereka sering sekali mempraktekkan beberapa pelajaran yang didapatkan di sekolah dengan memanfaatkan alat peraga, baik yang ada di sekolah ataupun dengan barang yang sudah tidak dipakai alias sampah. Begitulah yang dilakukan guru IPA Tati Handayani kepada muridnya di kelas 9 SMP Negeri 2 Wado, Sumedang. Beliau mendelegasikan tugas membuat bel listrik kepada anak-anak kelas 9 untuk lebih memahami cara kerja elektromagnetis dan lebih berpikir keras tanpa menggunakan alat yang sudah ada di pasaran. Selain itu, tentu saja menjadi nilai tambah untuk memperbaiki nilai IPA masing-masing siswa-siswinya. Yang menarik dari para siswa-siswi ini adalah ketika mereka diberi tugas selalu bersemangat melaksanakannya. Karena mereka tahu selain memperbaiki nilai yang kurang, juga untuk dipergunakan di rumah mereka masing-masing. Seperti yang dikatakan Lubi dan Pahri, dua pelajar yang ikut dalam praktek pembuatan bel listrik tersebut, mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan praktek ini, karena mereka dituntut kreatif tanpa mengandalkan bahan-bahan yang sudah ada dalam pembuatannya. Dengan dilakukannya praktek pembuatan bel listrik ini, di sini tentunya berpikir sekreatif mungkin, karena mewajibkan bahan-bahannya jangan dari yang mudah didapat, tapi harus mencari sendiri. Kesulitannya ada, yaitu di mana kita harus mencari bahan dari barang-barang bekas untuk menciptakan sebuah bel listrik yang sederhana dan yang kreatif. Dari bahan-bahan mobil-mobilan, ya, untuk mencari dinamonya dari mobil-mobilan bekas, lalu alat-alat lainnya bisa dari alat rumah tangga juga, kayak kaleng bekas merupakan untuk sarapan kita kan, dari susu, kaleng susu, lalu batu baterainya dari hijau. Ilmu yang kita dapatkan dari kemagnetan ini, kita jadi tahu, oh dinamo itu ternyata masuk dari bagian elektromagnetik gitu. Jadi kita tahu gimana sih cara mengembangkannya, yaitu dengan cara membuat bel sederhana. Lalu tapi juga baru tahu kalau di mobil-mobilan itu menggunakan prinsip elektromagnetik, yaitu menggunakan dinamo. Sementara itu, guru IPA SMP Negeri 2 Wado, Tati Handayani mengatakan praktek membuat bel listrik ini dimaksud mengajak murid-murid yang tadinya malas belajar menjadi bersemangat karena mereka belajar dari sesuatu yang konkret. Dengan merakit satu persatu, mereka dapat mengetahui dari mana arus listrik mengalir dan bagaimana alat dan bahan tersebut bisa bekerja hingga menghasilkan bunyi yang dihasilkan, dan bisa bergerak maju mundur memukul kaleng sehingga berdering. Mereka bisa bermain dengan logika mereka. Pertama yang diharapkan oleh saya selaku gurunya, anak-anak pertama lebih memahami konsep. Jadi tidak hanya membaca tapi mereka mempraktekkan sendiri itu, sehingga mereka paham bagaimana konsep elektromagnetik itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, diharapkan ini kan salah satunya sebagai pemantik ya Pak, untuk memotivasi siswa dalam belajar, di mana pada tahun-tahun yang lalu kita itu kan lost learning gitu. Jadi saya ingin berupaya meningkatkan motivasi anaknya dulu gitu. Jadi untuk memancing gitu. Karena kebanyakan anak-anak sekarang karena sudah terbiasa ya Pak ya, karena sudah terbiasa 2 tahun belajar di rumah gitu. Jadi kita itu sebagai guru harus bisa berinovasi untuk bisa meningkatkan motivasi siswa. Jadi ini salah satu pemantik bagi siswa supaya bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar ke materi selanjutnya. Salah satu cara untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan hasil belajar itu guru harus bisa berkreatif, berinovasi, menerapkan model-model pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik terlibat secara aktif gitu. Misalkan ini saya menggunakan pembelajaran inquiry di mana siswa bisa menemukan sendiri konsepnya, kemudian menerapkannya dalam sebuah produk gitu. Kemudian kedepannya diharapkan siswa lebih berinovasi lagi, lebih berkreatif lagi untuk menemukan ide-ide kreatif lainnya.